Nah, Ananda sekalian, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan kata trafo. Dan kalian pasti sudah sering melihatnya, apalagi mendengarnya. Nah, tahukah kalian apa kegunaan dari trafo itu sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Solih-Soliha, bagaimana kabarnya pada kesempatan kali ini? Semoga masih semangat dan selalu bahagia. Berjumpa lagi tentunya di pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang transformator atau biasa juga disebut dengan trafo. Nah, sebelum kita membahas tentang materi kita pada kesempatan ini, izinkan Ustadz terlebih dahulu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan ini. Yang pertama, kalian dapat mengetahui apa itu trafo beserta fungsinya. Yang kedua, kalian bisa membedakan antara trafo step up dan step down. Yang ketiga, yaitu antum semua bisa mengetahui prinsip kerja dari trafo itu sendiri. Dan yang keempat, yaitu antum semua bisa mengetahui rumus trafo yang digunakan. Nah, Ananda sekalian, sebelum kita memulai aktivitas kita atau pembelajaran kita pada kesempatan ini, tentunya terlebih dahulu marilah kita awali dengan doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Baik, Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki yang pertama yaitu pengertian dari trafo. Apa itu trafo? Trafo merupakan suatu alat atau komponen elektronik yang terdiri dari jumlah lilitan sekunder dan jumlah lilitan primer. Gambarnya bisa kita lihat sebagai berikut. Kemudian, fungsi trafo. Fungsi trafo yaitu dapat digunakan untuk menurunkan tegangan yang biasa disebut dengan step down atau menaikkan tegangan yang disebut dengan step up pada suatu rangkaian elektronik. Ananda sekalian, berikutnya adalah bagaimana cara membedakan antara step up dan step down. Nah, pada trafo step up memiliki jumlah lilitan primer itu lebih kecil dari jumlah lilitan sekunder. Kemudian, tegangan primer juga lebih kecil dari tegangan sekundernya. Sedangkan arus listriknya pada primer itu lebih besar dari arus listrik pada sekundernya. Kemudian, bagaimana membedakan antara sekunder dengan primer? Kalau ada kata input, berarti itu adalah primernya. Sedangkan kalau ada kata output, berarti itu adalah sekundernya. Kemudian yang kedua, yaitu trafo step down. Trafo step down itu kebalikan dari trafo step up. Jika step up, sekundernya lebih besar daripada primernya, maka di step down-nya untuk sekundernya justru lebih kecil daripada primernya. Nah, untuk step down, jumlah lilitan primer lebih besar dari jumlah lilitan sekunder. Begitu pula dengan tegangannya. Tegangan primer lebih besar dari tegangan sekundernya. Sedangkan kuat arusnya, primernya lebih kecil dari sekundernya. Kemudian berikutnya ada prinsip kerja dari trafo itu sendiri, yaitu mengubah taraf pada suatu tegangan AC. Apa itu tegangan AC? Tegangan arus bolak-balik. Nah, contohnya,
Misalnya menurunkan tegangan yang 220 volt AC menjadi 12 volt AC. Nah, atau menaikkan tegangan dari 110 volt AC menjadi 220 volt AC. Nah, itu prinsip kerja dari trafo. Baik, Ananda sekalian, kita ke tahap yang terakhir. Tahap yang terakhir yaitu menentukan rumus pada trafo atau transformator. Rumus trafo yaitu jumlah lilitan primer dibagi dengan jumlah lilitan sekunder itu sama dengan tegangan primer dibagi dengan tegangan sekunder, atau sama dengan arus sekunder dibagi dengan arus primer. Keterangannya, jumlah lilitan primer atau NP itu disebut dengan jumlah lilitan primer. Kemudian NS disebut dengan jumlah lilitan sekunder. Kemudian VP disebut dengan tegangan primer. VS disebut dengan tegangan sekunder. Kemudian IP disebut dengan arus listrik primer. Dan yang terakhir IS, yaitu arus listrik sekunder. Nah, untuk lebih jelasnya Ananda sekalian, perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah transformator mempunyai kumparan primer dan sekunder dengan jumlah lilitan masing-masing 500 dan 5000. Dihubungkan dengan jaringan yang bertegangan arus bolak-balik sebesar 220 volt. Berapakah tegangan keluarnya? Solusinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus diketahui. Jadi harus diketahuinya yaitu 500. 500 itu adalah jumlah lilitan primer. Kemudian yang kedua, jumlah lilitan sekunder yaitu 5000. Kemudian tegangan arus bolak-baliknya yang 220 volt itu adalah tegangan primernya karena yang input, yang masuk. Sedangkan yang ditanya yaitu tegangan keluar. Kalau tegangan keluar berarti tegangan sekunder. Kemudian penyelesaiannya, karena VS yang ditanyakan atau tegangan sekundernya, maka rumusnya adalah NS jumlah lilitan sekunder dibagi dengan jumlah lilitan primer atau NP dikali dengan tegangan primernya. Sehingga kita masukkan angkanya, ganti nilainya, yang NS jadi 5000, kemudian NP jadi 500, dan VP 220. Sehingga kalau kita bagi 5000 dibagi 500 sama dengan 10 dikali 220 sehingga menghasilkan 2200 volt. Baik, Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup pertemuan kali ini, Ustadz akan mengajak antum semua untuk berpikir sejenak bahwa kenapa kita harus mempelajari tentang trafo ini? Karena supaya kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini semua tentunya sangat bermanfaat bagi manusia. Contohnya, arus listrik bisa kita gunakan untuk menyalakan lampu sehingga menjadi penerang dalam kegelapan. Sebagaimana perumpamaan Allah di dalam firman-Nya, Quran Surah An-Nur ayat 35, yang artinya Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalamnya ada kaca
Dan kaca itu seakan-akan bintang yang menjadi cahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak, tidak pula di sebelah baratnya. Yang minyaknya saja hampir menerangi walaupun tidak yang dikehendaki. Demikianlah untuk perumpamaan yang Allah sebutkan di dalam Quran Surah An-Nur ayat 35. Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan katsir atas partisipasinya dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga Allah mendapatkan antum semua mendapatkan ilmu di dalamnya dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.